lebih dari kata, bahkan lebih dari rasa. Kehadiranmu membawa perdamaian, meski harus dengan tercabiknya daging, tertusuknya lambungmu, tersusun rapi caramu menembus manusia, teruntai indah caramu menyatakan kasih. Tuhan, terima kasih atas pengorbananmu, terima kasih atas kematianmu, terima kasih atas kebangkitanmu, dan terima kasih atas pemulihanmu. Kini kenaikanmu menyadarkan kami bahwa ada harapan. Maaf jika kami sering melukai hatimu. Maaf jika kami sering mengacuhkan firman-Mu. Maaf jika kami sering mendukakan. Kini imanku tak akan pudar, harapanku tak akan layu, kasihku tak akan hambar. God, I need you forever, more and more.
Kemana kami dapat mencari Tuhan? Ya Allah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kau sahabat
bersyukur hadapan Tuhan. Allah hadir di tengah umat Tuhan yang senantiasa memuji menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, kehadiran Allah sangat nyata atas hidup kami, membuat hidup kami penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kiranya kami terus menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Allah mengizinkan kami masuk dalam hadirat Tuhan. Di sana ada kasih, kuasa, mujizat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya ya Allah, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap membuka hati kami, kehidupan kami, untuk kebenaran firman Tuhan. Kami tahu kuasa kegelapan tidak senang kami menerima firman Allah. Kami hancurkan kuasa gelap itu dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah berdaulat di tempat ini. Allah yang berkehendak di hati kami sepenuhnya ya Tuhan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siap dibentuk, kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, salam. Salam GTR. Saudara bisa lebih seru lagi, lebih semangat lagi. Salam GTR. Salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Perkatakan salam kita. Saya yakin saudara sering kita berkatakan mujizat, sering memperkatakan tentang keajaiban Tuhan, maka itu terjadi atas hidup saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita dalam Lukas 24 ayat ke-50 sampai ke-53. Bersyukur saudara kalau kita bisa memperingati pada hari ini kenaikan Yesus Kristus ke surga. Memang Allah kita tinggalnya di surga. Bersyukurlah saudara kalau kita bisa menikmati hari ini ibadah yang penuh dengan sukacita. Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai 53 berkata demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota, keluar dari Yerusalem sampai dekat Betania, kira-kira 2 km dari kota Yerusalem. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman Kristen adalah supaya semua nanti kita masuk surga. Dan Allah kita adalah Allah yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 9 berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca dalam Lukas dan penulisnya sama dengan Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas juga, saudara, bahwa dijelaskan di sana ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayo sama-sama katakan, Tuhan mengangkat tangannya memberkati kita. 2, 3. Saudara bisa berimajinasi bahwa dia mengangkat tangannya dan memberkati kita semua umatnya, sementara terangkat ke surga. Tapi saudara, ada bagian yang harus dikatakan oleh Tuhan, kamu akan menerima kuasa. Ini adalah berkat Tuhan. Salah satu yang dia katakan, Yesus Kristus katakan adalah, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maka terangkatlah dia ke surga saudara, dan awan menutupinya, sedang memberkati. Ketika umat Tuhan tidak bisa melihat dengan kasat mata, Allah terus memberkati.
saya membayangkan betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Dia naik ke surga, dia bersama-sama dengan kita, dan dia harus kembali ke surga pun dalam posisi memberkati umatnya. Ayo sama-sama katakan, aku bersyukur kalau Tuhan memberkati. 2, 3. Apakah ada di antara kita yang tidak bersyukur? Tapi saya yakin saudara bahwa kita semua adalah umat Tuhan yang seharusnya setiap saat bersyukur karena Tuhan. Karena Tuhan Allah memperhatikan kita semua. Dia sangat perhatian kepada 1 orang, 2 orang, bahkan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pernyataan ini kita akan bandingkan di dalam perjanjian lama, yaitu dalam Yesaya 61 ayat yang pertama sampai kedua. Ayo buka Alkitab saudara dalam Yesaya 61 ayat yang pertama sampai kedua. Kalau saudara bercerita tentang Paskah adalah kematian, yang kedua adalah kebangkitan, yang ketiga adalah kenaikan. Tidak boleh sepenggal-sepenggal saja. Ini adalah lengkap. Yesaya 61 ayat yang pertama sampai kedua. Sekarang jemaat Tuhan membaca bersama-sama. 1. Sudah ketemu ayat ini saudara? Yesaya 61 ayat yang pertama sampai kedua. 1, 2, 3. Saudara, saya mengajak untuk membandingkan ayat ini. Ada makna yang hampir sama, mirip saudara di dalam Kisah Para Rasul. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Yesaya 61 ayat yang pertama berkata demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Saudara, saya sampaikan yang makna kenaikan Yesus Kristus di tahun 2022 ini. Yang pertama adalah pentingnya pengurapan Roh Kudus. Roh Tuhan Allah ada padamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saudara, ada pernyataan Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan mengurapi aku. Sebagai utusan, kita ini adalah diminta Tuhan untuk bersaksi, bukan untuk menjadikan umat Kristen, tetapi menjadi saksi. Saudara, kita ini adalah utusan untuk memberitakan kabar baik. Sebagai utusan, maka kita harus bergerak, tidak tinggal diam. Kalau ada satu komandan, seorang komandan maksud saya, atau kepala rumah tangga, atau pimpinan dalam satu lembaga, maka dia mengutus seseorang dan orang itu tidak bergerak, maka menjadi utusan yang sangat tidak baik. Sebagai utusan, maka harus bergerak. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi terlebih dahulu Alkitab mengajarkan kepada kita semua, sebagai utusan harus diurapi Tuhan terlebih dahulu, baru menyampaikan maksud mengapa saya menjadi utusan, mengapa saya harus menjadi ambasador. Saudara yang dikasihi Tuhan, harus diurapi Tuhan terlebih dahulu, menerima pengurapan terlebih dahulu, kemudian bergerak, dan apa yang akan disampaikan adalah kabar baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya pengurapan Tuhan. Mengapa Allah Roh Kudus, mengapa Yesus Kristus memberikan satu anjuran kepada kita semua, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dengan kata lain, sebenarnya tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menerima kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan demikian, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku.
Saudara, mengurapi untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik. Saya menduga kalau ada hamba Tuhan, kalau ada umat Tuhan yang disebut umat Kristiani dan membawa kabar yang tidak baik, kabar buruk, kabar jelek dan sebagainya, saya curiga tidak ada pengurapan dari Tuhan. Bukan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Saudara, dan dikasih Tuhan, maka terlebih dahulu adalah harus ada pengurapan Roh Allah. Saudara menyampaikan kabar baik supaya saudara ketika kita diurapi oleh Roh Kudus terlebih dahulu, hidup kita ini benar. Ayo saudara sama-sama katakan, aku pengen hidupku benar. 2, 3. Bagaimana caranya supaya hidup benar? Maka harus ada Roh Kudus untuk mengurapi kita. Saudara menyampaikan kabar baik. Dikatakan demikian. Sehingga hidup kita saudara dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup dalam kebenaran. Sehingga kita tidak menyampaikan kabar yang tidak baik. Kita tidak menyampaikan kabar yang jelek. Dalam hidup kita, kita ini utusan, saudara. Setiap saat kita dibaca oleh banyak orang. Kenaikan Yesus Kristus ini yang harus diperhatikan bagi semua orang, bahwa kita harus menyampaikan kabar baik. Apakah kabar baik itu? Adalah Injil keselamatan. Itulah kabar baik yang harus kita sampaikan kepada banyak orang. Kita ini adalah pembawa kabar baik, maka hidupnya harus di dalam kebenaran. Supaya hidup dalam kebenaran, maka harus ada pengurapan Allah. Sehingga harus pertama kali ada pengurapan. Aku diurapi oleh Tuhan. Esensi kabar baik adalah Yesus Kristus menyelamatkan manusia. Inilah yang kita sampaikan kepada banyak orang atau semua orang. Saudara, sehingga kabar yang kita bawa ini benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara menyampaikan pewartaan tentang Yesus Kristus, entah melalui perkataan saudara, entah melalui tingkah laku kita dan sebagainya. Saudara, kita ini adalah utusan. Kenaikan Yesus Kristus mengingatkan kembali bahwa kita ini adalah saksi. Kita ini adalah utusan. Sehingga harus menerima pengurapan dari Tuhan. Harus ada diurapi terlebih dahulu. Sehingga menjadi satu tradisi yang kuat bagi para pejabat gereja. Entah pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta, apalagi saudara. Sebelum dia menyatakan karya dalam pelayanannya, harus diurapi terlebih dahulu. Pengurapan terlebih dahulu. Daud diurapi terlebih dahulu. Saul pun diurapi terlebih dahulu. Sekarang ini saya sarankan kepada saudara-saudara, entah saudara pejabat negara, pemerintahan, pemimpin perusahaan dan sebagainya, saudara, maka harus diurapi terlebih dahulu. Harus mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Ada pengurapan. Sehingga karya saudara berikutnya akan dituntun oleh Tuhan. Pentingnya pengurapan dari Tuhan. Membawa kabar baik dalam pekerjaan saudara, dalam karir saudara dan sebagainya. Saudara sedang mewartakan Injil, sedang mewartakan Yesus yang ada pada kita. Maka perlu sangat penting pengurapan yang dari Tuhan. Saudara, ditujukan kepada siapa saksi itu? Alkitab mengatakan demikian. Untuk menyampaikan kabar baik kepada, perhatikan saudara, orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saudara, dikatakan demikian. Jadi kita ini diutus kepada orang-orang yang sengsara, orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang tertekan dan sebagainya. Siapakah orang-orang sengsara itu? Siapakah orang-orang yang remuk hati? Sebenarnya di sekitar kita ini banyak sekali orang-orang yang sengsara. Dan kita harus membawa kabar baik. Sengsara itu menerima tekanan. 2 tahun sudah kita menikmati, hampir 3 tahun ya saudara, masa pandemi. Dan kita berdoa
mulai saat ini dan seterusnya saudara, maka menjadi lebih baik lagi. Saya berharap demikian. Dan belakangan, bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu saudara, kita mengalami kesengsaraan. Dan sebenarnya banyak orang-orang di sekitar kita yang sedang mengalami tekanan. Selain saudara penyakit, situasinya juga menekan kita. Sekarang masih pakai masker, itu kan menekan juga ya. Ya, akhirnya tertekan. Saudara, semula harus jabat tangan, maka tidak jabat tangan, rasanya tertekan juga. Itu situasi yang sudah kita alami bersama-sama. Dan banyak hal lagi, tekanan-tekanan dalam hidup ini. Ada istri mengatakan, Pak, suami saya ini menekan hidup saya. Istrinya, suami juga mengatakan, istri saya itu Pak, terlalu menekan. Ada anak-anak berkata, aku nih Pak terlalu ditekan oleh aturan-aturan orang tua dan sebagainya. Ada banyak orang yang tertekan, ada banyak orang yang sengsara, ada orang yang remuk hati. Apakah orang yang remuk hati? Orang-orang yang kecewa. Ayo saudara perhatikan, sebenarnya banyak sekali orang-orang yang sedang remuk hati. Orang-orang yang kecewa. Kecewa terhadap diri sendiri, kecewa terhadap pasangan hidup, kecewa dengan di pekerjaan, kecewa dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara yang kasih Tuhan, saya berdoa tidak kecewa dengan Tuhan. Di pujian mengatakan forever, seterusnya kita ini milik Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi faktanya ada banyak orang-orang yang kecewa. Kita harus datang ke sana. Kita sebagai utusan, saudara, mewartakan kabar baik supaya mereka kekecewaannya tidak, kita memberikan penghiburan. Yang nangkep katakan amin. Apakah ketika saya sedang mengatakan kecewa, saudara lagi sedang kecewa dengan orang lain? Kenaikan Yesus Kristus mengingatkan kita, saudara, perlu pengurapan Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang tertindas dan lain sebagainya, ini adalah orang-orang yang sengsara. Saudara, begitu pula tentang surga. Kenaikan Yesus Kristus, saudara, pergi ke surga. Dan Allah mengatakan, saya pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, bagi saya dan saudara. Tetapi ada banyak lagi saudara, aturan-aturan agamawi yang masuk surga. Itu saudara, banyak sekali aturan-aturannya. Orang Kristen cuma satu saja, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi ada banyak aturan-aturan yang bisa seseorang masuk surga. Itu adalah kondisi yang menekan. Saudara datang kepada mereka, bukan aturan agamawi yang membuat seseorang masuk surga. Yesus Kristus ke surga, dia berkata, aku menyediakan tempat bagimu, dan barang siapa percaya dan dibaptis dia diselamatkan, yang tidak percaya saudara dihukum dan sebagainya. Saudara sampaikan itu kepada orang-orang yang tertekan karena ada banyaknya aturan-aturan agamawi. Saudara, maka Yesus Kristus memberitakan hal yang baik ketika dia harus naik ke surga, kembali ke surga. Saudara yang kasih Tuhan, satu, perlunya pengurapan Roh Kudus. Hari ini akan diselenggarakan juga pengurapan minyak. Minyak adalah lambang Roh Kudus. Saudara, mengapa demikian? Berdasarkan ayat kedua dalam Yesaya 61, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Alkitab mengatakan bagian yang kedua adalah ini tentang pemulihan dan penyertaan Tuhan. Sama-sama katakan pemulihan dan penyertaan Tuhan. Yang kedua ini saudara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Saudara menyampaikan sesuatu bahwa Yesus adalah Allah yang menyediakan surga. Kita bisa berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati aku, saudara, Tuhan memulihkanku dan sebagainya. Pernyataan-pernyataan ini kita berikan kepada orang-orang yang tertekan, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terpenjara dan sebagainya. Yang kedua saudara, rupanya tugas kita adalah untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Ini dua masa yang berbeda, bukan sama. Satu saudara, memberitakan tahun rahmat Tuhan
Dalam perjanjian lama, tahun rahmat Tuhan itu banyak disebut tahun Yobel, tahun kelepasan. Sama-sama katakan tahun kelepasan, tahun pembebasan. Ini adalah tahun Yobel. Saudara, saya beriman, hamba Tuhan banyak beriman, saudara, melalui kenaikan peristiwa memperingati kenaikan ini adalah ini tahun rahmat Tuhan. Ada kelepasan, ada pembebasan, dan harus disampaikan kepada banyak orang bahwa Allah sangat mengasihi kita. Kiranya itu terjadi di kota kita Tarakan dan di sekitar rumah kita. Saudara, tahun rahmat yang penuh dengan kasih karunia, disayang oleh Tuhan dan sesama kita. Saudara, kita semakin menyadari kita ini dikasih Tuhan dan dikasih oleh banyak orang di sekitar kita. Tahun rahmat, saudara sampaikan ini adalah tahun rahmat. Saudara ketemu dengan orang lain katakan ini tahun rahmat, tahun Yobel, memulai sesuatu yang baru lagi. Saudara, dan mari sekarang ini kita mengimani bahwa kondisi kita, sekitar kita semakin hari semakin baik. Sepakat katakan amin. Yang kedua, saudara, yang harus diwartakan adalah dan hari pembalasan Allah kita. Apakah yang dimaksud dengan hari pembalasan Allah kita? Itu bukan tahun, saudara. Kalau tahun masanya panjang, tahun rahmat. Dan untuk disampaikan hari pembalasan Allah kita, itu maksudnya adalah hari penghakiman. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, second coming. Kalau dalam pelajaran Som, saudara, maka di sana mempelajari tentang kedatangan Tuhan. Ketika saudara menjadi kabar baik, sampaikan ini adalah tahun rahmat, ada kesempatan bagi kita disayang Tuhan, dikasihi Tuhan, semakin kita diselamatkan oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, maksudnya adalah sampaikan juga bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kalinya. Yang pertama, saudara, memberikan kasih karunia kepada kita semua. Yang kedua, ini adalah pembalasan, ini adalah penghakiman. Maka harus disadarkan kepada setiap manusia supaya seseorang itu masuk surga, sehingga dalam dirinya ada satu kerinduan, upaya hidupnya untuk hidup baik, benar di dalam Tuhan. Saudara, ini tugas kita. Nanti ada hari pembalasan. Jadi Yesaya 61 ayat kedua ini ada masa yang disebut tahun rahmat Tuhan. Kita bentangkan, kita sampaikan, kita berikan kepada semua orang. Yang berikutnya adalah ada hari pembalasan Tuhan. Mengapa? Mereka semua, saudara, sekarang ini sedang mengalami perkabungan. Dalam dunia ini pun, saudara, sebenarnya kita lagi tertekan. Maka puji Tuhan ada tahun rahmat Tuhan. Kalau ada tahun rahmat Tuhan, saudara, ujungnya nanti ada penghakiman. Dan orang yang sudah menyampaikan kabar baik, begini saudara, kalau seseorang sudah mewartakan tugas dari Tuhan, maka nanti ketika ada hari penghakiman, hari pembalasan, saudara masuk surga. Orang yang saudara sudah wartakan tentang Injil keselamatan, mereka juga masuk surga. Sehingga ini menyenangkan di dalam hidup kita. Kita terus mengalami sukacita, terus mengalami sukacita. Saatnya Tuhan datang kedua kalinya, kita sudah siap. Kenaikan Yesus Kristus harus menyadarkan setiap pribadi kita untuk hidup lebih baik lagi. Selain hidup lebih baik, saudara, didahului dengan pengurapan Roh Kudus. Karena ada urapan Roh Kudus, hidup kita dalam kebenaran, maka saudara menjadi pewarta yang baik. Tanpa Roh Kudus, saudara tidak bisa menjadi pewarta yang baik. Maka perlu pengurapan Roh Kudus. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, setelah demikian mewartakan tentang keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Saudara juga mewartakan tentang hari pembalasan, hari penghakiman. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mau tidak mau, semua harus dihakimi oleh Tuhan. Tapi orang yang sudah mengikuti perintah Tuhan, maka akan masuk dalam kerajaannya yang kekal. Saudara, ayat yang sering kita baca di bulan ini, Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu perlu pengurapan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini bentuk pengasihan Tuhan kepada kita. Bersyukurlah kalau kita sama-sama sekarang ini, umat Kristen semuanya, ya saudara, memperingati kenaikan Yesus Kristus dengan kebebasan yang lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Kita berdoa mulai saat ini dan seterusnya, masanya berbeda. Ini tahun rahmat.
harus penuh dengan sukacita. Sehingga saya bersyukur kalau dari awal saudara penyembahan dibawa kepada suasana sukacita, sehingga kita harus menikmati seterusnya. Saudara bawa hidup saudara penuh dengan sukacita. Orang yang mewartakan sukacita pasti hidupnya sukacita. Setuju? Katakan amin. Bagaimana saudara bisa mengatakan ayo kita bersukacita tetapi saudara pribadi tidak mengalami sukacita? Harus ada pengurapan dari Roh Kudus. Saudara mengajak orang lain bersukacita, mengajak orang lain memberitakan kabar baik, mereka menjadi baik, maka kita juga terlebih dahulu harus menerima pengurapan dari Tuhan, dan hidup kita benar, hidup kita baik, perkataan kita baik, saudara, perbuatan kita baik, dan itulah utusan-utusan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Saudara, setelah ini kita akan adakan pengurapan Roh Kudus. Minyak adalah lambang Roh Kudus. Saya akan berdoa kepada saudara sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Nanti saya akan dibantu oleh hamba-hamba Tuhan. Tugas mereka adalah saudara di tempat duduk saja, saudara angkat tangan saudara, angkat hati saudara kepada Tuhan, supaya saudara menerima pengurapan dari Tuhan. Mereka hamba-hamba Tuhan akan datang dan mengolesi minyak dalam nama Tuhan Yesus. Setelah demikian nanti kita akan doa sama-sama. Saudara, yang mengurapi bukan hamba Tuhan, yang mengurapi bukan hamba Tuhan, tetapi Allah sendiri. Saudara berhubungan dengan Tuhan, maka hidup kita akan jadi baik. Saya berdoa, kami berdoa, semua saudara yang dalam perusahaan, di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan saudara akan menjadi pewarta-pewarta yang hebat. Karir saudara menjadi baik. Saya juga menghimbau, menyarankan kepada saudara, mulai besok dan seterusnya, kami juga adakan pelayanan ke perusahaan-perusahaan saudara. Kami siap melayani saudara di perusahaan saudara, di kantor-kantor saudara, di rumah tangga saudara. Kami perlu pengurapan minyak. Saudara hubungi gereja, kami akan datang, dan tugas kami adalah mendoakan keluarga rumah tangga. Tahun rahmat berlaku kembali. Di pekerjaan saudara, di ruang kerja saudara, di toko saudara, kami siap untuk melayani itu. Tugasnya adalah kami berdoa bagi saudara. Kiranya tahun rahmat Tuhan betul-betul terjadi atas hidup kita, dan semua saudara diurapi oleh Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sehingga ketika saudara berdoa, tokoku rame, ada kuasa Tuhan. Saudara, toko betul-betul rame. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara yang ada di pemerintahan, yang ada di militer dan sebagainya, saudara ada kuasa, sehingga ketika saudara bertindak, ketika saudara bertugas, dipimpin oleh Tuhan, dan saudara menjadi pewarta Injil Kerajaan Surga. Saudara dalam keluarga rumah tangga akan menerima kuasa. Para kepala keluarga akan menerima kuasa kalau Roh Kudus mengurapi saudara. Maka penting hidup kita menerima pengurapan dari Tuhan. Yang nangkep katakan amin. Oke, berdiri bersama-sama. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku akan menjadi tenang bersama dengan Allah. Dalam naungan lagi Rohmu yang hidup, mari penuhi kami Tuhan. Roh
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya berharap kita semua menerima pengurapan. Tidak ada satupun yang tidak menerima pengurapan dari Tuhan. Roh Tuhan Allah ada pada kita, mengurapi kita, dan setelah itu baru kita bertindak. Memiliki iman percaya bahwa dengan Roh Kudus kita akan menjadi manusia yang diubahkan oleh Tuhan. Nanti hamba Tuhan akan mendatangi saudara untuk mengolesi minyak. Setelah selesai, kita akan berdoa pengurapan bersama-sama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di akanmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu,
belum diulesi minyak. Firman Allah berkata, kalau ada yang sakit, mintalah kepada penatua dan akan diulesi minyak. Tapi saya juga akan membaca di dalam Markus sebelum kita berdoa bersama-sama. Ini pesan Tuhan ketika Dia mengangkat tangan memberkati umat Tuhan yang sekarang ini memberkati saya dan saudara. Tuhan Yesus berkata demikian, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berkata demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya pengurapan Roh Kudus dalam hidup kita sekarang ini. Kita akan mulai masa yang baru, tahun rahmat yang baru. Saudara harus memiliki iman yang kuat. Ada penyertaan Tuhan. Saul diurapi menjadi manusia lain. Daud diurapi Tuhan, memiliki hati yang sangat lembut. Musa juga memiliki hati yang sangat lembut. Petrus diurapi Tuhan, kuasanya luar biasa. Segala roh-roh yang mengganggu diusir. Paulus juga demikian. Saudara yang kasih Tuhan, banyak sekarang ini tantangan-tantangan kita hadapi. Di sana ada setan iblis yang coba mengganggu hidup kekristenan. Tapi mulai saat ini memiliki iman yang kuat, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Percaya, katakan amin. Mari kita semua bangkit berdiri dan angkat tangan saudara, sembah Tuhan. Seratakan lama, sandiratakan lama. Tuhan
yang dari Tuhan lebih dahsyat lagi. Karena kuasa Allah kami perlukan dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pergaulan kami, seluruh hidup kami. Kami membutuhkan pertolongan kuasa Allah. Sekarang ini ya Tuhan, kiranya Tuhan Allah menjamah satu persatu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, putus asa mendapatkan harapan yang baru. Berikan kemuliaan saudara-saudara bagi Tuhan. Saling mengasihi, saling menopang, saling membantu. Sekarang saudara boleh berdoa sebelah kanan kiri saudara, di belakang depan saudara. Saudara boleh berdoa, boleh angkat tangan dan memberkati satu sama lain. Saling mengasihi satu sama lain. Haleluya. Terima kasih. Kiranya pada ibadah ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena ada Roh Allah yang
Jadilah kehendak Tuhan, kuasa Tuhan ada pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.
betul-betul kita beri yang terbaik hari ini berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena sudah mengizinkan nama Tuhan saat kami memberikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau di dalam semuanya untuk kota kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pencurahan Roh Kudus. Silakan hadir setiap jam 7 malam. Ada sesuatu yang sangat spesial. Saudara, bukan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan terkenal besar gitu ya, tetapi oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Bahkan dari anak-anak kecil sudah terlibat pelayanan. Besok dimulai dengan ibadah anak-anak remaja. Saudara pasti diberkati. Saudara jangan tergantung dan wah ini cuma anak-anak, tidak. Tuhan bisa memakai anak-anak. Dan silakan hadir saudara untuk menikmati pesta rohani kita jam 7 malam. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Ada beberapa yang sudah menanti di daerah lain menanti kapan kita akan kita selenggarakan.
Bahkan anggota gereja lain pun mereka juga menanyakan kapan diadakan, jam berapa gitu ya. Saudara yang anggota gereja di tempat ini jangan ketinggalan. Mari sama-sama menikmati pesta rohani ibadah pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Bukan menanti-nanti Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah ada pada diri saya dan saudara. Sepakat katakan amin. Roh Kudus ada pada saya. Sama-sama katakan demikian. 2, 3. Maka kuasa Tuhan turun memenuhi saudara. Kami sekali lagi saya sampaikan, kalau saudara perusahaan, toko dan sebagainya, rumah tangga mau kita datangi untuk khusus doa saja, kami siap melayani saudara dan segera hubungi sekretariat gereja kita. Demikian saya sampaikan. Mari pamit berdiri bersama-sama kita pujikan pujian ini sekali lagi, pulang dengan sukacita ilahi. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Gereja ini ya Tuhan, dengan kepala tegak kami melangkah pasti bersama Roh Kudus, dan kiranya di akhir ibadah ini tercurah berkat-berkat ilahi. Arahkan hati dan pikiran saudara, pandang Tuhan, tengadakan tangan saudara. Sekarang pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal.
diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan, kau lakukan, dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin.